Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ticara Mandani. Kali ini mungkin saya akan menjelaskan tentang apa itu dari simple past tense. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang past perfect tense dan saya juga akan menjelaskan perbedaan antara simple past tense dan past perfect tense. Mungkin kalian juga pernah lihat dari video-video saya yang sebelumnya. Nah, dari video-video sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang simple past tense dan juga past perfect tense. Nah, kali ini saya juga akan menjelaskan kembali apa itu simple past tense dan apa itu past perfect tense. Dan juga saya akan menjelaskan perbedaan antara keduanya. Oke, tanpa lama-lama mari kita lanjut ke penjelasan yang saya akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ticara Mandani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simple past tense dan past perfect tense. Yang pertama, simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir di masa lampau. Untuk membuat kalimat simple past tense, kita harus mengetahui dulu rumus simple past tense tersebut. Rumus simple past tense yaitu subjek, verb to, objek. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan kata kerja yang kedua. Ada dua jenis kata kerja. Yang pertama itu regular verb dan irregular verb. Untuk regular verb, tambahannya ed atau d. Contohnya yaitu stayed, played, atau touch. Untuk irregular verb, termasuk di dalamnya terdapat to be. Kata kerja keduanya sangat berbeda. Contohnya, run menjadi run, drink menjadi drunk, dan eat menjadi ate. Dalam simple past tense juga ada contoh kalimat simple past tense afirmatif yang positif dan yang negatif. Contoh kalimat yang positifnya yaitu Nah, berikutnya contoh kalimat simple past tense yang negatif. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu rumusnya. Rumus dari contoh kalimat simple past tense yang negatif. Rumusnya adalah subjek, did, not, verb 1. Atau subjek, to be, was, dan were, not. Jadi contohnya yaitu selanjutnya kita juga harus mengetahui contoh kalimat simple past tense yang interrogatif. Nah, dalam kalimat simple past tense yang interrogatif juga ada rumusnya. Rumusnya yaitu did, subjek, verb 1, atau was atau were, dan subjek. Contoh dari kalimat simple past tense yang interrogatif yaitu Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu past perfect tense. Jadi, past perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu dan sebelum aksi yang lainnya itu terjadi.
Setelah kita mengetahui pengertian dari past perfect tense, kita juga harus tahu rumus past perfect tense tersebut. Ada 3 rumus dari past perfect tense ini. Yang pertama, rumus dari kalimat positif. Yang kedua, rumus dari kalimat negatif. Dan yang ketiga, rumus dari kalimat interrogatif. Rumus dari kalimat positif yaitu subject, head, past, participle verb 3. Untuk rumus kalimat negatif yaitu subject, head, past participle verb 3. Nah, yang terakhir yaitu kalimat interrogatif. Rumus dari kalimat interrogatif yaitu head, subject, past participle verb 3. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari kalimat past perfect tense. Dalam kalimat past perfect tense juga ada keterangan waktu yang dibutuhkan untuk kalimat tersebut, yaitu before, when, just, by the time, after, until, dan as soon as. Contoh kalimatnya adalah, bisa dilihat, saya sudah mengetik contoh kalimatnya, ada 3 contoh kalimat. Pembahasan yang terakhir dari past perfect tense yaitu penggunaan past perfect tense. Dari penggunaan past perfect tense itu ada 5 yang biasa digunakan. Yang pertama itu menyatakan suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau sebelum peristiwa lain terjadi. Yang kedua, menyatakan suatu peristiwa yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Nah, yang ketiga, menyatakan seberapa sering peristiwa itu terjadi. Yang keempat, menyatakan sebuah berita atau report teks yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Dan berita ini disampaikan oleh orang lain. Yang kelima, yang terakhir, yaitu menyatakan sebuah jawaban yang berasal dari pertanyaan simple past tense. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perbedaan antara simple past tense dan past perfect tense. Di sini saya akan menyebutkan 3 perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Yang pertama yaitu simple past tense menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu, sedangkan past perfect tense menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi. Dan yang kedua, simple past tense tidak harus didampingi past perfect tense, sedangkan past perfect tense harus selalu berdampingan dengan simple past tense. Yang ketiga, yang terakhir, simple past tense merupakan later event dari past perfect tense. Dengan kata lain, simple past tense terjadi setelah past perfect tense. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh kalian. Thanks for watching. Terima kasih.